Ketiga kasus tersebut dilakukan oleh pelaku yang sama. Selama salah satu petunjuk dapat ditemukan, adik laki-lakinya bisa lepas dari kecurigaan. Sung Joon tiba-tiba teringat pada kuku jari Hye Jin yang patah. Inilah yang dia temukan ketika kembali ke TKP. Jika ada jejak si pembunuh di sana, maka Anda bisa membuktikan diri Anda tidak bersalah. Sung Joon segera mencari teman forensik untuk memverifikasi. Benar saja, ditemukan DNA yang belum diverifikasi. Ini cukup membuktikan bahwa Sung Joon tidak ada hubungannya dengan pembunuhan massal tersebut. Namun di luar dugaan, berita acara pemeriksaan belum juga disampaikan. Diam-diam diambil lagi oleh polisi Jiang. Segera diserahkan kepada direktur. Ternyata dia selalu menjadi mata-mata sutradara. Lihat laporan pengujian, direktur merenung. Mungkinkah yang membunuh putrinya adalah orang lain? Namun sebelum gelombang ini mereda, muncul gelombang lain. Sopir Choi sedang mengincar seorang gadis mabuk. Dia adalah murid yang ditemui Engki di panti asuhan. Dia selalu menganggap gadis itu sebagai saudara perempuannya. Gadis itu sama sekali tidak menyadarinya. Sopir itu melaju sangat jauh. Saat dia menyadari bahayanya, sudah terlambat. Tepat setelah itu, gadis lemah itu memanggil Engki untuk meminta bantuan. Tapi teleponnya dicuri. Saat Engki tiba, polisi sudah hadir di lokasi kejadian sebelumnya, karena mereka telah menemukan teleponnya. Setelah beberapa saat mencari, Engki akhirnya menemukan adiknya yang sekarat. Untungnya, dokter memberikan perawatan darurat tepat waktu. Jadi gadis itu lolos dari kematian. Sebab saat itu dia sedang dalam keadaan mabuk. Jadi dia tidak bisa mengingat dengan jelas penampilan si pembunuh. Hanya melihat tato di lengannya. Engki menunjukkan kepada Sung Joon tato yang digambar oleh adiknya. Sung Joon melihat dan mengenali orang itu sebagai supir Choi. Dia punya tebakan yang berani. Jika pengemudi Choi adalah seorang pembunuh berantai, pasti akan cocok dengan DNA di kuku Hye Jin. Malam harinya Sung Joon tiba di rumah sopir Choi. Ingin mengambil kesempatan itu untuk menemukan rambut. Tapi dia terkejut saat mengetahuinya. Pintu pengemudi Choi terbuka. Saat Sung Joon memasuki rumah, sopir Choi terbaring dalam genangan darah. Pada saat itu, bel ponsel berbunyi di atas jam. Di ujung telepon yang lain ada karyawan Ho. Dia juga salah satu dari 9 juri. Sung Joon baru saja menutup telepon. Di luar, suara mobil polisi terdengar. Sung Joon dengan cepat melarikan diri dari pintu belakang. Mengetahui tindakan sewenang-wenang adiknya, Sung Hoon sangat marah, tapi tersangka. Sung Joon hanya ingin segera membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia menyerahkan ponsel di arlojinya kepada Sung Hoon. Di dalamnya sebenarnya ada rekaman pembunuhan sopir Choi. Dari saat si pembunuh mengetuk pintu sampai pembunuhannya berakhir. Semua terekam dengan sangat jelas. Tapi dari percakapan mereka, sopir Choi menyebutkannya lagi. Bertemu pelaku di pengadilan. Namun begitu selesai berbicara, pelaku menyerangnya dari belakang. Keesokan harinya Sung Joon pergi ke TKP lagi. Ia meniru langkah pelaku, untuk mencoba menemukan petunjuk. Sung Joon juga terus-menerus mengeluarkan suara mematikan saat menuruni tangga. Perhatikan bahwa langkah kedua kaki tampak berbeda. Dia segera menelpon kakaknya. Ingin Sung Joon berkoordinasi dengan rekaman dan menuruni tangga. Setelah beberapa saat simulasi, Sung Joon akhirnya yakin, pelaku merupakan seorang penyandang disabilitas. Engki tiba-tiba teringat Direktur Ahn. Saat mereka mengadakan pesta, sutradara Ahn dan Hye Jin bertengkar. Engki menyadarinya. Direktur Ahn adalah seorang penyandang disabilitas. Tapi jangan menunggu Sung Joon melanjutkan penyelidikannya. Direktur Ahn memilih untuk menyerah. Saat diinterogasi, dia mengaku membunuh sopir Choi. Tapi petugas Jiang memberitahunya lagi. Sopir Choi belum mati. Sudah kubilang padamu supir Choi. Orang itu tidak pernah hidup. Direktur memperhatikan. Direktur Ahn sepertinya menutupi pelakunya. Adegan berubah menjadi rumah sakit. Sung Hoon menemukan sopir Choi. Karena akhir rekaman itu, suara langkah kaki lainnya muncul. Saat itu, sutradara Ahn baru saja membuat sopir Choi pingsan. Tapi setelah dia bangun, diserang oleh seseorang lagi. Laporan otopsi otak. Ditentukan dia telah dipukuli 2 kali. Di bawah pertanyaan Sung Hoon, sopir Choi mengungkapkan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Yoon Jae. Detik berikutnya dia mulai kejang. Sung Hoon tampak acuh tak acuh. Menatap saat dia mengambil nafas terakhirnya. Karena tidak ada bukti kalau sutradara Ahn melakukan pembunuhan, polisi harus membiarkannya pergi. Namun begitu dia keluar dari kantor polisi, dia diculik. Penculiknya adalah Tuan Baik. Tuan Baik selalu berpikir, sutradara Ahn dan Yoon Jae adalah keluarga kandung yang sama. Karena mereka merencanakan pelarian bersama 20 tahun lalu. Meskipun aku tahu di mana Yoon Jae berada, aku juga tidak akan memberitahu pria anjing gila itu. Melihat Direktur Ahn itu tidak layak lagi dimanfaatkan,
Tuan Baik menyuruh seseorang menguburnya hidup-hidup. Namun keesokan harinya, sutradara Ahn menghilang tanpa jejak. Mungkin seseorang sengaja menyelamatkannya. Namun hal berikutnya terjadi, membuat kasus ini menjadi lebih serius. Di pernikahan putri pimpinan Kang, kasus pembunuhan baru terjadi. Ketua Kang juga salah satu dari 9 juri. Dia tidak mengharapkan hal itu. Pembunuhnya meracuni gelas anggur itu lagi. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, menyebabkan para tamu terjerumus ke dalam kekacauan. Diiringi teriakan penata rias, orang-orang menyaksikan pemandangan yang lebih tragis lagi. Pengantin wanita meninggal secara tragis saat pernikahan sambil mengenakan gaun pengantinnya. Baru saja melihat gaun pengantin bernoda merah, sudut mulutnya dibelah memperlihatkan senyuman. Pelaku terus membalas dendam, karena pimpinan Kang 20 tahun lalu memberikan makanan busuk ke panti asuhan, dan dapatkan keuntungan darinya, menyebabkan banyak anak jatuh sakit dan meninggal. Dia telah lama dimasukkan dalam daftar hitam kematian oleh Yun Jae. Polisi melalui kamera pengintai mengetahui kalau Direktur Ahn pernah ke kamar pengantin wanita. Sung Joon melihat sosok sutradara Ahn. Serangkaian pembunuhan membuat juri yang tersisa merasa tidak tenang, dan masing-masing dari mereka sepertinya menyembunyikan rahasia. Pada titik ini semua orang menerima pesan. Sung Joon dan kakaknya juga menerima pesan itu. Mengklik tautan tersebut ternyata menjadi siaran langsung yang menakutkan. Hanya terlihat seutas tali yang melingkari leher sutradara Ahn. Kedua tangannya masih terikat. Menghitung waktu mundur ditampilkan di bagian belakang. Setiap jam, kawat akan ditarik secara otomatis. Hanya ada 19 jam tersisa untuk menyelamatkannya. Namun tidak mudah untuk mengetahui lokasi sutradara Ahn. Engki tiba-tiba mendengar suara jam dari siaran langsung. Sung Joon langsung merasa sangat familiar. Suaranya mirip dengan dering jam di rumah supir Choi. Keduanya bergegas menuju rumah sopir Choi untuk memeriksa. Benar saja, mereka melihat Direktur Ahn digantung. Sung Joon melangkah untuk menyelamatkan dan mengetahuinya. Itu hanya boneka yang dibuat pelaku. Polisi dapat menentukan lokasi berdasarkan ponsel Direktur Ahn. Datang ke lereng bukit, menemukan ponsel yang diletakkan di sebelah kerangka. Tengkorak putih itu juga memakai kalung yang sama dengan Sung Joon. Direktur Ahn sekarang tinggal 4 jam lagi untuk bertahan hidup. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Menyadari hidupku tak lagi panjang, Direktur Ahn mulai meminta maaf selama siaran langsung. Ternyata dialah anak yang memberitahu Pak Baik tentang pelariannya. Pada akhirnya, temannya tidak bisa melarikan diri, dan diubah menjadi makanan anjing pemburu. Dia berharap kematiannya akan membuat Yun Jae berhenti membunuh orang. Tapi begitu dia selesai berbicara, kain hitam di belakangnya tiba-tiba jatuh. Dinding itu. Tampaknya ada teks di atas. Silakan simpan nomor 111213. Melihat ini, reporter Bae tercengang. Dia segera kembali ke perusahaan untuk mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk melarikan diri. Juga mengambil rekaman video saat mereka berada di panti asuhan. Di dalamnya ada saat dia diam-diam mengunjungi panti asuhan. Dokumentasi video direkam. Dia berjanji pada Yun Jae bahwa dia akan mengungkap kejahatan dekan kepada publik. Tapi karena suatu alasan, dia memilih untuk menyerah. Saat Sung Joon melihat angka-angka di dinding, tiba-tiba aku merasa seperti aku melihatnya dalam mimpiku. Apakah ini tempat kamu diadopsi? Dia bergegas bertanya kepada orang tuanya. Tempat di mana aku diadopsi. Namun nampaknya pihak orang tua sengaja menyembunyikan kebenarannya. Kali ini, panggilan telepon Engki datang. Dia menemukan alamat panti asuhan tempat Direktur Ahn dulu tinggal. Ketika Sung Joon tiba, penemuan yang benar adalah panti asuhan Hope. Kenangan masa kecil tiba-tiba muncul di benak saya, membuat kepala Sung Joon sakit. Saat ini, saudaranya juga pergi ke sana, melihat panti asuhan. Namun waktu mereka sekarang hanya 25 menit. Sung Joon melihat si pembunuh mengenakan jas hujan di lorong. Tapi saat dia mengejarku, diserang musuh lagi. Karena efek obat tersebut, Sung Joon perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Saat dia jatuh ke tanah, sol sepatu lawan terlihat jelas. Direktur Ahn menyadari bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Segera memilih untuk bunuh diri. Saat Sung Hun tiba, semuanya sudah terlambat. Suara itu membangunkan Sung Joon. Dia bergegas membantu. Keduanya bersatu untuk menyelamatkan nyawa Direktur Ahn. Namun sadar semuanya sia-sia. Sung Joon marah dan ingin menemukan pembunuhnya. Tak disangka, dia dikepung oleh anak buah Pak Baik. Kedua belah pihak dengan cepat mulai bertempur. Namun sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Kedua sepupu itu dengan cepat dikalahkan. Karena untuk menanyakan kebenarannya, Pak Baik menggunakan rantai untuk mencekik saudaranya. Dia selalu percaya kalau putrinya dibunuh oleh Sung Joon. Tepat saat Sung Hun hampir mati lemas, polisi tiba di lokasi kejadian. Sung Joon pun langsung ditangkap sebagai tersangka. Adegan berubah menjadi kantor polisi untuk menghadapi interogasi oleh polisi Jiang. Sung Joon masih mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Tugas Jiang memberitahunya bahwa saudaranya lah yang pertama kali menelepon polisi. Sung Joon langsung tercengang. Bahkan Engki mempertanyakan Sung Hun. Mengapa kamu ingin melaporkan adikmu? Sung Hun tidak menjelaskan sama sekali, tapi memberi polisi video. Sudut kamera berasal dari drone di langit. Secara tidak sengaja merekam seluruh proses pembunuhan Tuan Jung. Pelakunya adalah Tuan Baik, termasuk istri dan anak Tuan Jung. Juga dibunuh oleh Tuan Baik. Saat ini, Tuan Baik berkolusi dengan sutradara, bersiap menyerang Sung Joon. Dia diam-diam pergi ke ruang interogasi dan mencekik Sung Joon. Sung Joon mencoba memprotes. Kesuksesan menang. Dalam keadaan darurat, polisi tiba tepat pada waktunya. Hanya tragedi yang bisa dicegah. Sadar bahwa rencananya telah gagal,
Direktur sangat marah. Ada video yang disediakan oleh Sung Hun. Sung Jon telah lolos dari kecurigaan. Keesokan harinya, polisi datang menggeledah rumah Pak Baik. Rekan-rekan di Fraser menemukan istri Tuan Baik sejak Putri Ji Eng terbunuh. Pikiran sang istri sudah gila. Tuan Baik marah, tidak sengaja membunuh istrinya, sehingga jenazahnya tidak bisa ditemukan. Masukkan ke dalam Fraser. Bukti pembunuhan Tuan Baik tersedia. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun di bawah arahan sutradara, dia berpura-pura gila dan dipenjara di rumah sakit jiwa karena. Namun saat ini pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan badut tersebut belum ditangkap. Nyawa para juri yang tersisa sewaktu-waktu bisa terancam. Sung Jon memberitahu semua orang satu persatu untuk memperhatikan keselamatan. Tapi Engki langsung menutup teleponnya. Terdengar siulan dari luar lagi. Adik perempuannya juga sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Engki dengan hati-hati keluar untuk memeriksa. Pembunuhnya telah memasuki halaman. Dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya. Belum sempat meminta bantuan pada Sung Jon. Dia dibungkam oleh pelaku. Saat ini, Sung Jon juga datang mencari Engki. Ternyata dia tidak ada di rumah. Foto grup di komputer menarik perhatiannya. Dalam foto tersebut adalah kakak perempuan Yun Jung dan adik laki-laki Yun Jae. Dia di sebelahnya sangat familiar dengan Sung Jon. Pasalnya Sung Jon mengalami cedera kepala yang serius saat masih muda. Itu membuat ingatannya agak kabur. Disertai sakit kepala parah, dia akhirnya teringat kalau pria itu adalah kakak laki-lakinya Sung Hun. Dia sebenarnya datang bersama Yun Jae dari panti asuhan. Ternyata kakak laki-lakinya lah yang diadopsi oleh orang tuanya. Sung Jon tiba-tiba mendapat tebakan yang berani. Dia bergegas kembali ke rumah, menyerbu ke ruang belajar kakaknya. Hanya terlihat 5 boneka yang diletakkan di atas meja. Di bagian belakang wayang terdapat ukiran angka yang berbeda-beda. Kakak laki-laki Sung Hun menduduki peringkat 11 pada tahun itu. Sung Jon tidak percaya, kakak dan pelaku punya hubungan. Saat aku melihat foto Engki di laci, Sung Jon langsung merasakan firasat buruk. Dia buru-buru menelepon Engki, tapi tidak bisa terhubung. Sung Jon melalui positioning, telah mengetahui keberadaan saudaranya, menemukan mobil itu sedang menuju ke hutan terpencil. Dia segera menemukannya berdasarkan alamatnya. Menemukan Sung Hun sedang menggali lubang untuk mengubur sesuatu. Menurutnya ada sesuatu yang terjadi pada Engki. Namun saat digali, ternyata hanya bangkai hewan. Engki pun